Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 2, semua sudah siap untuk belajar ya? Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ananda simak materi yang akan Bapak sampaikan ya. Semuanya tetap semangat, kita belajar. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Unit 2 menaati aturan di sekitarku, mengenal dan melaksanakan aturan di rumah dan di sekolah. Ananda semuanya silakan simak, kita pada pembelajaran 1 dan 2 ini akan mengetahui aturan-aturan yang ada di sekitar Ananda. Nah, sebelumnya apakah itu aturan? Ananda semuanya ada yang tahu apakah itu aturan? Ya, benar. Nah, aturan itu segala sesuatu yang harus ditaati dan dijalankan. Wujud aturan adalah petunjuk atau perintah, ketentuan, dan patokan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan kita. Keberadaan aturan penting dalam menciptakan ketertiban dan keteraturan. Nah, jadi aturan itu hukumnya wajib ya. Ananda semuanya, apa-apa saja bentuk aturan-aturan yang ada di rumah ataupun ada di sekolah, kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sebelumnya aturan ini sifatnya tidak boleh kita langgar. Jika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Nah, Ananda semuanya, pernahkah Ananda melanggar aturan? Siapa di sini yang pernah melanggar aturan? Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang melanggar aturan. Selanjutnya, ada tadi yang menanyakan, bagaimana jika ada yang melanggar aturan, Pak? Nah, Bapak jawab, yang pertama akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, hidupnya tidak teratur. Selanjutnya kita masuk kepada aturan di rumah ya. Nah, pembagian aturan di rumah yang pertama ada aturan di pagi hari, ada aturan di siang hari, ada aturan di sore hari, ada aturan di malam hari yang dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Contohnya aturan di rumah itu membersihkan tempat tidur, membersihkan pekarangan rumah, di dalam rumah menyapu, kemudian ada membereskan mainan ya, yang di sini sering main-mainan, kemudian berpamitan kepada dua orang tua. Nah, berikut ada contoh tata tertib di rumah yang lengkap Ananda perhatikan, mulai dari bangun pagi jam 5 subuh, mungkin diawali dengan gosok gigi, sholat bagi yang muslim, kemudian merapikan tempat tidur. Nah, sampai habis waktu pada hari tersebut diakhiri dengan tidur di malam hari. Nah, jadi silakan perhatikan contoh tata tertib di rumah ini bisa Ananda praktekkan dalam kehidupan Ananda sehari-hari. Semuanya. Selanjutnya, tata tertib di rumah ini wajib kita patuhi supaya kita di rumah kita bisa nyaman, damai, orang tua kita makin mencintai kita menjadi anak yang patuh, soleh, bersih. Nah, nanti ada juga aturan-aturan ketika kita bertamu kepada orang lain, kita sepertinya harus melakukan aturan yang sama. Nah, kemudian ada bacaan teks kegiatan Bima. Pukul 5 Bima sudah bangun. Aturan di rumah mengharuskan Bima untuk selalu mematuhinya. Bima harus membereskan tempat tidur sendiri. Bima merupakan seorang muslim sehingga sholat subuh tidak lupa dijalankan. Mandi pagi dilakukan untuk membersihkan seluruh bagian tubuh mulai dari kepala sampai kaki. Setelah selesai, Bima membantu ibu membereskan rumah. Pagi ini ibu memasak nasi goreng. Bima dan orang tuanya sarapan pagi bersama-sama. Pukul 6.45 Bima pamit kepada ayah dan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Nah, Ananda semuanya dari cerita kegiatan Bima ini, dari bacaan ini dapat kita pelajari Bima ini merupakan anak yang disiplin, bersih, dan juga menjaga keamanan di rumah, kenyamanan, patuh kepada orang tua. Itu kita contoh ya. Selanjutnya kita masuk kepada aturan di sekolah. Nah, ini yang kita sedang tempuh. Aturan di sekolah itu artinya segala aturan yang ada di sekolah yang wajib dilakukan oleh setiap warga sekolah, terutama murid dan juga guru. Nah, pengelompokannya yang pertama ada aturan saat berbicara, ada aturan saat berpakaian, dan juga ada aturan saat berperilaku. Nah, segala bentuk kegiatan kita, apa yang kita kerjakan di sekolah itu ada aturan, tata tertib yang wajib kita laksanakan biar kenyamanan terlaksana di sekolah tersebut. Contoh tata tertib atau aturan di sekolah yang pertama ada memakai seragam yang bersih dan lengkap, kemudian berdoa sesudah dan sebelum seperti kita tadi, melakukan piket
kelas sesuai jadwal, tidak terlambat datang ke sekolah, memakai sepatu warna hitam, berbicara yang sopan dan santun kepada ibu bapak guru, dan menghargai semua orang, terutama antar anak bapak sesama siswa. Kemudian ada juga menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah ke sembarang tempat, selalu menjaga kebersihan lah intinya. Kemudian upacara bendera, teks ini, hari ini adalah hari Senin, pukul 6.45 bel berbunyi. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 berlarian menuju lapangan. Mereka berbaris dengan rapi, didampingi ketua kelas masing-masing. Bapak ibu guru juga siap mengatur barisan. Sementara petugas upacara sedang menyiapkan peralatan upacara. Upacara bendera pada hari Senin merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan di sekolah. Semua warga sekolah harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Nah, dari teks di atas dapat kita praktekkan bahwa upacara bendera itu wajib kita laksanakan tanpa terkecuali. Kita melaksanakan upacara bendera tersebut sesuai dengan aturan yang telah berlaku di negara kita. Di sekolah kita wajib mengikuti aturan tersebut, anak-anak bapak. Nah, ketika upacara bendera, marilah upacara itu kita khidmati dan juga kita simak apa yang disampaikan. Nah, itu tadi. Kerjakan tugas kelompok ini ya Ananda sekalian, yang Bapak tugaskan ini. Nanti Ananda akan Bapak bagi beberapa kelompok dan akan Bapak bimbing dalam menyelesaikan tugas tersebut. Yang pertama ada LKPD, tugasnya mengenai aturan di rumah tadi. Nah, silakan Ananda perhatikan. Kemudian yang kedua ada tugas tentang aturan di sekolah yang harus dan Ananda kerjakan bersama kelompok yang akan Bapak bagi, kemudian nanti akan Bapak bimbing. Nah, di rumah Ananda bisa mengkomunikasikan, bisa klasifikasikan kepada orang tua Ananda bisa melihat bagaimana prakteknya di kehidupan sehari-hari. Nah, demikian cukup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.